Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai eh, sistem rekrutmen specification dan juga yang merupakan tugas rekayasa perangkat lunak yang diberikan oleh dosen kami. Yang dimana kelompok kami mengambil tema e-trip store. Adapun nama kelompok, yang pertama saya sendiri, Nadia Nabila Wahyu Putri, Stambuk 13020210127, dan rekan kelompok saya Ika Rima, Stambuk 13020210283. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Ibu Petri Lestari Lokapitasari Beluano, Eskom MT. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke tugas yang pertama. Oke, tugas pertama untuk nomor 1 akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, Ika Rima. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Di sini kami memilih iThrift Store application sebagai pilihan kami. iThrift Store application adalah aplikasi e-commerce untuk menjual produk fashion second hand. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penjualan produk fashion second hand dengan mudah melalui aplikasi. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memberikan pengalaman belanja online yang nyaman dan aman bagi pengguna. Aplikasi iThrift Store terdiri dari 2 modul, yaitu modul pembelian dan modul penjualan. Modul pembelian memungkinkan pengguna untuk melihat daftar produk yang tersedia, menambahkan produk ke keranjang, membeli produk, dan melacak status pengiriman produk. Modul penjualan memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk untuk dijual, memperbarui produk, informasi produk, dan melacak status penjualan produk. Kemudian di soal yang kedua itu, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Dan ini alasan kami. iThrift Store application itu adalah sebuah aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli online pada toko thrift atau barang bekas secara efektif dan efisien. Model pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk digunakan pada iThrift Store application adalah Agile Software Development. Model pengembangan perangkat lunak Agile merupakan model pengembangan yang cocok digunakan untuk proyek-proyek yang kompleks dan mengalami perubahan-perubahan dalam proses pengembangannya. Dalam iThrift Store application, model pengembangan perangkat lunak Agile dapat digunakan karena aplikasi tersebut membutuhkan pengembangannya yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Alasan pemilihan Agile Software Development adalah sebagai model pengembangan perangkat lunak iThrift Store application antara lain adalah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Kemudian menyediakan kemampuan untuk menghasilkan prototip dan produk awal yang dapat segera diuji coba dan diimplementasikan. Dapat meminimalkan resiko kesalahan karena dilakukan secara terus-menerus sehingga memungkinkan terjadinya pengujian perangkat lunak pada tahap awal dan tahap menghemat biaya keseluruhan proyek. Kemudian memiliki komunikasi dan kolaborasi yang baik antar tim pengembangan dan pengguna, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di soal berikutnya saya berikan kepada Nabila. Oke, baik. Untuk soal nomor 3 akan dijawab dan dibacakan oleh saya sendiri. Soalnya yaitu buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Berikut ini merupakan gambar sesuai penerapan dari pemodelan Agile yang menurut kami sesuai dengan pengembangan perangkat lunak kami yang kami pilih, yaitu iThrift Store. Ini merupakan gambar model pemodelan Agile-nya.
Oke, berikut ini juga ada deskripsi dari model Agile Software Development untuk iTrip Store Application adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan atau planning, di mana pada tahapan ini kita akan identifikasi kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Kemudian pembentukan tim pengembang dan pengguna, penentuan fitur dan user story, dan yang terakhir itu kita akan melakukan penentuan sprint dan estimasi waktu. Oke, tahapan selanjutnya itu ada tahap analisis. Di mana pada tahapan ini kita akan pembuatan sketsa wireframe dan desain, kemudian analisis kebutuhan pengguna dan pengembang, validasi kebutuhan pengguna, dan penentuan prototipe, dan fitur yang dibutuhkan. Oke, tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan atau development, di mana pada tahapan ini kita akan implementasi kode program, pengujian perangkat lunak, membuat prototipe awal, maksud saya prototipe awal. Terus yang terakhir itu ada sprint review dan retrospektif. Tahapan selanjutnya ada tahapan pengujian atau testing, di mana pada tahapan testing ini ya kita akan melakukan pengujian fungsional perangkat lunak, pengujian keamanan dan kerentanan, dan pengujian performa. Tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan pengiriman atau delivery, di mana pada tahapan ini kita akan implementasi perangkat lunak, pelatihan dan dokumentasi, dan peluncuran produk. Untuk tahapan terakhir yaitu ada tahapan pemeliharaan atau maintenance, di mana pada tahapan ini akan pemeliharaan perangkat lunak, terus peningkatan fitur dan perbaikan bug, dan pengujian ulang. Oke, baik.